Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Tepat ketika Jin Huasen menyebut nama ini, di depan mata Xiaoyan sepertinya ada pemandangan raksasa yang sangat besar yang sedang memegang sebuah bintang. Dan gambaran sosok dewa asli ini memiliki tubuh yang jauh lebih besar daripada dewa asli pada umumnya. Sehingga kekuatan bertarungnya juga semakin kuat. Oleh karena itu, dalam hal kekuatan, tidak ada keraguan tentang tubuh fisik dewa asli super raksasa. Dengan tubuh fisik yang kuat dan tidak terbayangkan, dia bisa sebesar itu, sehingga bisa menggenggam bintang di telapak tangannya. Seharusnya hal ini tidak mungkin lagi dilakukan, karena jaraknya ratusan ribu kaki, bahkan jutaan kaki. Bahkan jika ada sosok dewa asli biasa berdiri di depannya, mungkin itu hanya sepertiganya dari ukuran tubuhnya. Saya khawatir ketika seseorang berada di sisinya, Qianshan Yuanzhen, dia akan seperti semut. Lalu, akhirnya dewa asli super raksasa ini jatuh, dan tubuhnya juga masih hilang. Kata Jin Huanshen dengan penuh penyesalan. Mendengar itu, pikiran Xiaoyan terguncang. Meski sejauh ini dia tidak menyadari bahwa avatar dewa aslinya memiliki kemampuan yang begitu menakutkan. Tepat ketika Xiaoyan penjelasan disebutkan, Xiaoyan hanya merasakan hatinya bergetar. Jadi Xiaoyan juga tidak ingin berbicara tentang tuan jahat untuk saat ini. Dan dia hanya akan mengikuti gaya tingkah lakunya. Bagaimanapun avatar dewa aslinya sendiri jelas tidak sesederhana itu. Saat Xiaoyan sedang berpikir, tiba-tiba sebuah ingatan muncul untuk pertama kalinya. Dan Xiaoyan melihat avatar dari klan dewa asli seperti bayi raksasa besar muncul di benak Xiaoyan. Saya tidak tahu. Saat itu saya belum cukup kuat. Saya hanya bisa berdiri di atas bintang-bintang untuk melihat pemandangan ini. Kemudian mereka hampir hancur bersama. Jin Huanshen segera berkata sambil tersenyum pahit, yang menunjukkan adegan itu juga memiliki arti bagi Jin Huanshen dan ini juga sangat mengejutkannya. Kalau begitu, menurut Anda, apakah ada kemungkinan avatar dari dewa asli saya adalah dewa asli super raksasa yang Anda lihat saat itu? Gumam Xiaoyan. Setelah Jin Huanshen mendengar itu, dia langsung terdiam. Jelas dia tidak berani membayangkan raksasa besar itu. Bagaimanapun adegan itu masih tercermin dalam ingatannya. Karena raksasa di mata raksasa, betapa mengerikannya sosok seperti itu. Sepertinya tidak. Jin Huanshen segera berkata perlahan. Jelas, sebagai dewa asli dia mengetahui jika avatar Xiaoyan akan menjadi dewa asli yang super raksasa. Energi agung semacam apa yang dibutuhkan untuk melakukannya. Tapi energi dan darah dalam tubuh Xiaoyan juga biasa-biasa saja. Bahkan tidak ada yang luar biasa sebelumnya. Dan Xiaoyan juga telah mengambil esensi darah dewa asli yang dikandung oleh Yongdong. Dan dia baru saja mengambil langkah ini hari ini. Jadi sebenarnya, bahkan Xiaoyan sendiri menganggap itu tidak mungkin. Apa ciri-ciri dewa asli super raksasa? Xiaoyan terus bertanya, karena dia masih merasa masih ada harapan bahwa avatarnya adalah dewa asli super raksasa. Karakteristiknya, saya rasa saya belum pernah mendengar sesuatu yang istimewa dan ini hanya dugaan saya. Setelah dewa asli super raksasa mengangkat tubuhnya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dapat menghasilkan periode kelemahan. Jelas, ingatan Jin Huanshen juga belum lengkap, jadi dia tidak bisa menjawabnya dengan jelas. Apakah ada catatannya? Ucap Xiaoyan. Tidak, kata Jin Huanshen dengan bingung. Kalau begitu Anda hanya mengatakan hal yang tidak masuk akal di sini, kan? Xiaoyan berkata dengan marah. Xiaoyan bahkan berhenti berbicara dengan Jin Huanshen karena tidak peduli apapun dengan kemampuan yang dimiliki tubuh ini. Sekarang apa yang harus dilakukan Xiaoyan adalah menggunakan kesempatan ini untuk menerobos dewa asli alam leluhur. Dan ini adalah hal yang paling penting. Kekuatan yang terkandung di dalam darah, kekuatan apa yang terkandung di dalamnya?
Tepat ketika Xiaoyan sedang berpikir, tiba-tiba lengan kiri Xiaoyan yang semula terlepas dari telapak tangan hitam, sekarang tertangkap lagi. Hanya saja kali ini tidak peduli seberapa keras tangan hitam ini berusaha, dia tidak bisa lagi menghancurkan tubuh Xiaoyan. Karena kekuatan darah yang mengalir masuk saat ini telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi di tubuh Xiaoyan sebelumnya. Bahkan sepertinya selama Xiaoyan mengerahkan kekuatannya, Xiaoyan bisa melepaskan diri dari belenggu tangan hitam tersebut. Tapi Xiaoyan harus menenangkan tubuh dan pikirannya dan membiarkan tubuh fisik melawan kekuatan pengekangan dari tangan hitam itu. Jadi Xiaoyan memejamkan matanya untuk menenangkan diri. Kemudian dia mencoba memahami arti sebenarnya, karena hal pertama yang harus dia lakukan adalah menenangkan diri. Karena selain tubuh fisik Yuan Shen yang sangat kuat, yang paling istimewa adalah kecepatan peredaran darah di seluruh tubuh. Setidaknya 10 kali lipat lebih cepat dari makhluk abadi biasa. Ini juga alasan mengapa tubuh dewa asli takut pada racun. Dan selain aliran darah yang sangat cepat ini, kekuatan sebenarnya ada di dalam darah emas ini. Dan inilah rahasia dari klan Yuan Shen. Darah emas. Pada saat ini, Xiaoyan terus memperkuat inderanya yang berisi seluruh kekuatan jiwanya. Dan dia terus mengamati seluruh perusahaan yang terjadi pada tubuhnya. Mengamati aliran darah yang cepat seperti aliran deras air terjun, sehingga pembuluh darah di sekujur tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Bahkan di bawah kekuatan darah yang mengalir deras ini, itu langsung membuat tubuh Xiaoyan seolah-olah meledak dengan vitalitas yang tak terbatas. Tapi itu hanya sementara, karena Xiaoyan belum mendapatkan pencerahan. Bagaimanapun, tanpa mendapatkan pencerahan, seseorang tidak akan pernah bisa mencapai alam leluhur dewa asli. Sekarang masih mustahil untuk mengamati energi dan darah yang sebenarnya saat tubuh dewa asli berubah seperti ini. Jadi bagaimana saya mengetahui kondisi darah dalam tubuh? Pikir Xiaoyan saat ini. Jelas untuk saat ini, Xiaoyan belum bisa mempertimbangkan apa yang sedang terjadi, karena energi dan darah di dalam tubuh meledak begitu saja, yang memiliki ukuran tubuh Xiaoyan langsung membengkak lagi. Namun seluruh jiwa Xiaoyan terkunci dalam tubuhnya untuk memperhatikan perubahan pada tubuh bagian dalam. Tapi Xiaoyan belum pernah menyadarinya sebelumnya. Dan baru sekarang dia melihat bahwa ada pemandangan yang sangat spektakuler di dalam tubuhnya. Setelah tubuh fisik diperbesar tanpa batas, garis keturunannya juga menjadi lebih kuat. Dan yang paling penting adalah darah yang mengalir menjadi sangat jernih. Kemudian aliran darah ini juga berbentuk bola darah. Seperti bintang iblis yang darahnya terbentuk dengan mengorganisasikan bola-bola yang tak terhitung jumlahnya. Dan ini hampir sama dengan binatang iblis. Setelah tubuh fisik Xiaoyan mencapai 4.000 kaki, darah di sekujur tubuhnya mengalir bersinar dengan cahaya keemasan. Segera Xiaoyan melihat seluruh tubuhnya, tampaknya hanya sebagian kecil dari energi dunia yang digunakan. Kenapa tidak ada pembusukan? Gumam Xiaoyan dengan bingung, karena Xiaoyan dapat merasakan energi dan darah yang gelisah di tubuhnya. Sangat aktif saat ini. Hal ini mungkin terjadi karena energi dunia yang masuk terus-menerus diisi ulang. Tepat ketika Xiaoyan sedang mengamati aliran darahnya, tiba-tiba matanya bersinar terang karena dia dapat melihat bahwa ada salah satu dari bola emas yang tak terhitung jumlahnya yang berbeda. Dan bola emas ini memiliki warna emas tua. Jika dibandingkan dengan bola emas di sekitar, memang masih bisa dibedakan oleh Xiaoyan. Bagaimana bola emas ini bisa berbeda? Xiaoyan berkata dengan terkejut. Kemudian dia segera melanjutkan pengamatannya satu demi satu. Dan dia juga menemukan bahwa di dalam darah emas ini tampaknya mengandung beberapa bola emas yang lebih gelap yang tersusun secara berurutan. Namun jika tubuh Xiaoyan tidak lagi mengembang hingga ribuan kaki, keberadaan bola-bola darah emas pucat ini tidak dapat ditemukan sama sekali. Apakah ini kekuatan yang terkandung dalam darah saya? Xiaoyan segera mulai mencoba menyentuhnya. Tepat ketika kekuatan jiwa Xiaoyan merasakan momen itu,
tiba-tiba rasanya seperti kilatan guntur yang menyambar tubuhnya, yang membuat seluruh tubuh Xiaoyan langsung gemetar hebat. Adapun bola darah emas yang gelap yang disentuh oleh Xiaoyan, tiba-tiba dia meluas dengan sangat cepat, kemudian berubah menjadi bola emas normal yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, namun itu juga membuat darah di tubuh Xiaoyan meningkat tajam dan lebih banyak kuantitas secara bersamaan. Faktanya, kecepatan aliran darah ini tiba-tiba melambat, dan untuk menjaga kecepatan tetap sama, itu hanya bisa membuat tubuh fisik Xiaoyan menjadi lebih besar. Saat ini, seluruh tubuh Xiaoyan bersinar dengan cahaya kemasan, dan ukuran tubuhnya yang setinggi 4.000 kaki tiba-tiba meledak dengan daging dan darah, dan ini seperti penghancuran diri. Tuar! Sebuah suara ledakan keras tiba-tiba menyebar, yang menyebabkan daging dan darah Xiaoyan langsung berceceran di mana-mana. Setelah seluruh tubuh Xiaoyan hancur berkeping-keping karena adegan ini terlalu mendadak, bahkan pria jelek itu juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Merusak diri sendiri, gumam pria jelek itu dengan tercengang. Tapi tidak lama setelah dia selesai berbicara, tiba-tiba daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar berhenti. Kemudian daging dan darah yang hancur berkeping-keping itu seperti akar teratai yang terkoyak, dan dalam cahaya kemasan yang menyilaukan, yang seperti kilatan gunting. Daging dan darah yang hancur sebenarnya mulai menyatu kembali. Kemudian tubuh Xiaoyan yang sudah sangat besar, itu terus membengkak menjadi lebih besar dari sebelumnya. Dan tulang yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul dan menyatu kembali. Kemudian semua daging dan darah terlihat tumbuh dengan sangat cepat, sampai sosok raksasa itu muncul lagi di dunia besar ini yang membuat pria jelek tampak bingung. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.